Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat dasar hukum yang mengatur mengenai ASN yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terdapat 3 hal penting mengenai manajemen ASN. Yang pertama yaitu kedudukan ASN, yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang kedua yaitu peran ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Yang ketiga yaitu terkait tugas ASN, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Setiap ASN memiliki hak dan kewajiban. ASN berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pengembangan kompetensi. Selain itu, untuk pegawai PPPK berhak atas gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN yaitu setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan tugas dan menunjukkan integritas dan keteladanan, serta menyimpan rahasia jabatan. Kode etik ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik ASN berfungsi sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan, standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, serta berfungsi sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Sistem merit dalam pengelolaan ASN, di mana berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Bagi organisasi, sistem ini mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Dan bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Mekanisme pengelolaan ASN diperlukan untuk mengelola manajemen ASN, manajemen PPPK, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, dan organisasi dan sistem informasi. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas, serta persyaratan lain yang sesuai peraturan perundang-undangan. Sistem informasi ASN. Sistem ini menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan manajemen ASN yang diperlukan dalam sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN, seperti daftar riwayat hidup, daftar riwayat pendidikan, riwayat jabatan dan kepangkatan, serta data lainnya. Contoh penerapan manajemen ASN yaitu adanya standar operasional prosedur dalam menjalankan tugas, adanya standar dalam mengukur kinerja pegawai, melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan, memberikan reward and punishment kepada pegawai dalam rangka memotivasi pegawai melaksanakan tugasnya, dan menggunakan waktu kerja secara efektif dan efisien dengan tidak menunda pekerjaan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Pelayanan publik. Segala bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama yaitu pelayanan administratif. Pelayanan yang menghasilkan dokumen resmi yang dibutuhkan untuk publik seperti KTP, akta, surat izin usaha. Kemudian, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang digunakan publik seperti perumahan, listrik, air bersih. Kemudian ada pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang digunakan seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan publik dilakukan atas dasar yang pertama, hak warga negara Indonesia. Hal ini berarti pelayanan tersebut wajib untuk dilakukan. Yang kedua, diselenggarakan dengan pajak warga negara. Warga negara yang membayar pajak bumi dan bangunan, maka harus mendapat pelayanan sarana dan prasarana. Yang ketiga, tujuan strategis, seperti reforma agraria atau PTSL. Yang keempat, dasarnya yaitu memenuhi kebutuhan warga negara. Yang terakhir, dengan dasar melindungi warga negara seperti pelayanan kesehatan terkait COVID-19. Pelayanan publik memiliki prinsip yang pertama, partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminasi, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibilitas, akuntabel, dan berkeadilan. Pelayanan publik memiliki hakikat yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan publik, diperlukan adanya etiket yang bertujuan menciptakan keakraban dan menjaga sopan santun pelayanan, memuaskan pengguna jasa, menjaga hubungan baik, dan mempertahankan kepuasan pengguna jasa. Adapun ruang lingkup etiket pelayanan yaitu mengenai sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, serta cara berbicara, berpakaian, mendengarkan, dan bertanya. Contoh penerapan pelayanan publik yaitu mengadakan pembinaan kepada pegawai mengenai prinsip pelayanan yang prima, menyediakan dan merawat fasilitas yang menunjang kegiatan pelayanan seperti papan penunjuk arah, ruang laktasi, toilet yang bersih, dan ruang tunggu yang nyaman, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Whole of government merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Adapun karakteristik pendekatan WOG yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan, bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor pemerintahan. Dalam pelaksanaan WOG, terdapat pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Agar pelaksanaan whole of government dapat terwujud dengan baik, ketiga sektor ini harus melakukan upaya kolaborasi untuk mencapai tujuan terciptakannya whole of government yang baik dan terintegrasi. Terlaksananya whole of government memiliki manfaat yaitu meningkatkan efisiensi sharing informasi, meningkatkan lingkungan kerja daya saing, meningkatkan akuntabilitas koherensi kebijakan, menurunkan biaya, menurunkan pemborosan duplikasi pekerjaan, serta dapat mengurangi inkonsistensi kebijakan waktu pelayanan. Terdapat 3 tantangan utama dalam praktek whole of government. Yang pertama yaitu kapasitas SDM dan instansi. Kapasitas SDM dan instansi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama, sehingga perbedaan ini tentu dapat menjadi kendala dalam praktik WOG. Tantangan yang kedua yaitu nilai dan budaya organisasi. Adanya perbedaan nilai dan budaya dari masing-masing organisasi dapat menjadi kendala ketika melakukan kolaborasi. Tantangan yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan unsur penting dalam praktik whole of government, karena untuk melaksanakan whole of government diperlukan pemimpin yang mampu mengakomodasi SDM dan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan. Contoh penerapan whole of government yaitu menggunakan teknologi terkait pelayanan publik seperti antrian online, delivery service, dan loket online, adanya integrasi pelayanan, serta mengadakan pelatihan lintas sektor untuk peningkatan pelayanan.
Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.